hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Angkat kembali pujian ini sebagai persembahan kita di hadapan Tuhan. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab takkan berarti tanpa kasih-Mu. Amin. Bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Bersama paduan suara surga kami memuji-Mu. Bersama paduan suara surga pun bernyanyi. Kemuliaan di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera. Amin. Yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati. Bersama paduan suara surga kami naikkan pujian kami bersama para. Amin. Haleluya. Tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Haleluya. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Dengarkanlah pujian ini Tuhan. Indahnya Natal. Haleluya. Amin Tuhan. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Amin. Lahir di hatiku
hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Haleluya. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hati kami Tuhan, indahnya Natal di hatiku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, sorak-sorai yang terdahsyat bagi Dia. Oh haleluya, haleluya, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi Tuhan. Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji kebesaran-Mu. Haleluya, glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau hebat, perbuatan-Mu ajaib dalam kami. Haleluya, haleluya. Bagimu-lah penyembahan kami malam ini Tuhan, bagimu-lah syukur kami. Terima kasih. Seluruh kami yang hadir malam hari ini membawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala kemuliaan, segala pengagungan hanyalah bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagimu-lah pujian dan penyembahan kami malam ini Tuhan. Teragunglah Tuhan. Haleluya. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir
Pengagungan kami hanyalah bagi-Mu Tuhan selama-lamanya. Engkau sangat luar biasa dalam kami. Biarlah Engkau tinggal dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir malam hari ini di pesta perayaan Natal anak-anak mudamu di tempat ini. Dan Engkau punya rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak mudamu ya Tuhan. Satu hal yang pasti, bahwa rancangan yang Tuhan rancangkan adalah masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati anak-anak mudamu di tempat ini. Ketika mereka mengutamakan Tuhan, maka Tuhan perhatian dan peduli kepada mereka. Saatnya Tuhan, mereka bersukacita dalam pesta perayaan Natal ini. Dan di dalam pesta perayaan Natal ini, kami mau mendengar suara Tuhan berbicara melalui kebenaran firman-Mu yang Kau pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu. Berkati firman-Mu hari ini, kami siap diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Anak-anak muda semuanya, shalom. Hari ini ya, saya tahu anak-anak muda mempersiapkan ini bukan dengan secara tiba-tiba, tapi mempersiapkan ini sudah sekian lama, ya hampir 1 bulan. Walaupun kita jemaat kemarin sudah
memberikan masukan untuk kita bergabung saja di dalam pesta perayaan Natal umum, karena melihat kondisi anak-anak muda kita yang tinggal, tetapi mereka ternyata punya inisiatif sendiri. Mereka berkata kami harus mandiri, dan puji Tuhan malam hari ini mereka bisa melaksanakan dan mewujudkannya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Beri kemuliaan buat anak-anak muda kita. Dan untuk itu anak-anak muda kami hari ini mengingatkan, tetaplah memiliki semangat yang luar biasa. Karena apapun yang engkau kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tapi yang pastinya bukan target itu yang menjadi yang utama. Karena target kita nggak sama dengan target Tuhan. Target kita harusnya seperti ini. Tetapi ternyata Tuhan bilang enggak. Tapi percayalah bahwa target Tuhan itu jauh lebih baik daripada target kita, amin. Yusuf juga ketika dia membawa Maria untuk melahirkan Yesus, targetnya itu dia akan mendapatkan sebuah tempat penginapan yang layak. Bahkan mungkin bukan hanya sekedar layak, tempat yang bagus, tempat yang baik, sebagai wujud cintanya kepada Maria. Pasti, karena pada waktu itu kan mereka sedang bertunangan. Bisa kita katakan mereka sedang pacaran. Dalam pacaran itu pasti yang indah-indahnya. Jadi kalau pada waktu itu mereka masih begitu cinta-cintanya yang luar biasa. Dengan cinta yang luar biasa itu pasti Yusuf ingin memberikan yang terbaik kepada Maria. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Dan seorang laki-laki yang bisa diandalkan. Targetnya kita harus kembali ke Bethlehem. Dan di Bethlehem lah nanti engkau akan melahirkan. Mungkin si Maria bertanya, di dia maanon di Bethlehemi au melahirkan. Tenang sajalah, nanti ada satu tempat, uangku ada, tabunganku ada, kita cari penginapan, kita cari tempat. Itulah targetnya. Tapi ternyata Alkitab mencatat tidak sesuai dengan targetnya. Karena target Tuhan bahwa Maria harus melahirkan di sebuah kandang yang disebut dengan kandang domba. Kecewakah Yusuf? Pasti. Kecewakah Maria? Ya mungkin juga dia kecewa. Masa harus melahirkan raja di atas segala raja di kandang domba? Itu bukan targetnya, itu bukan tujuannya. Tapi itulah kenyataannya. Tetapi lewat kenyataan itu, ternyata apa yang menjadi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tetap yang terbaik dan yang termulia. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bayangkan dia lahir di kandang domba, tapi harus disertai dengan bintang yang besar. Untuk apa lahir di istana, tapi gak ada tanda yang ajaib? Bukankah bintang besar itu yang memancing orang-orang Majus yang merupakan ahli-ahli perbintangan untuk datang ke Bethlehem? Kalau seandainya Yesus lahir itu di tempat penginapan, Yesus lahir itu di tempat yang terbaik, mungkin orang-orang Majus itu gak datang karena gak ada bintang yang menyatakan kemuliaan. Tetapi sekalipun dia lahir di kandang domba, karena ada bintang itu, maka orang Majus yang jauh dari timur itu datang, dan bukan hanya sekedar datang, menyembah dia. Dan bukan hanya sekedar menyembah dia, juga memberikan persembahan yang terbaik kepada Yusuf dan Maria. Amin. Coba bayangkan. Kalau pada waktu itu Yusuf dan Maria sesuai dengan targetnya, lahir di penginapan dan orang Majus itu gak datang, maka pada waktu itu ada satu pengumuman bahwa anak-anak di Bethlehem yang lahir dan berumur 2 tahun, maka semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah itu harus diapakan? Harus diapakan? Gak pernah baca Alkitab atau gak pernah dengar khotbah ini? Anak-anak yang umur 2 tahun itu harus diapakan? Dibunuh. Takut gak Yusuf dan Maria?
Ya pasti takutlah. Namanya juga akan dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Dengan orang-orang Majus yang datang membawa persembahan, mereka punya uang. Akhirnya Tuhan berkata kepada mereka, menyingkirlah ke Mesir, yang waktu itu tempatnya sangat jauh. Lalu kalau tempatnya jauh, dari mana uangnya? Dari mana modalnya? Dari mana biayanya? Tetapi ternyata karena orang-orang Majus itu sudah membawa persembahan, mereka bisa sampai ke Mesir. Mereka punya uang untuk melarikan diri. Mereka punya uang untuk belanja. Mereka punya uang untuk mereka pakai, untuk hidup di pelarian mereka, sehingga mereka terpelihara. Ingat baik, targetmu mungkin tidak sebaik apa yang kau pikirkan hari ini. Tapi percayalah, target Tuhan itu pasti yang terbaik bagimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema Natal kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa? Karena Allah hadir, yang pertama itu dikatakan ini adalah era disrupsi. Apa itu era disrupsi? Era disrupsi itu adalah teknologi dan media sosial mengguncang tatanan lama. Nilai-nilai keluarga tradisional tergantikan oleh kecepatan, kesenangan, dan ketenangan. Imana terjadi di sekitar kita. Anak yang masih belum bisa jalan, kalau kita kasih handphone udah bisa gini-gini deh. Udah tahu dia geser-gesernya. Kenapa? Karena itulah eranya hari ini. Lalu apa yang terjadi? Orang tua tidak mau sibuk, tidak mau capek. Ketika anaknya nangis, sulit untuk didiamkan. Apa yang dikasih? Handphone. Gak dikasih uang lagi kan? Jadi sudah tergantikan nilai-nilai itu. Lalu kalau sudah tergantikan, apa yang harus kita kerjakan? Dan yang kedua, era ini sudah disebut dengan era yang namanya post-truth. Apa itu era post-truth? Era kebenaran tidak lagi ditentukan oleh fakta. Ingat baik, hari ini justru berita palsu itu jauh lebih cepat tersebarnya daripada berita-berita yang nyata dan fakta. Makanya enggak menjadi sesuatu yang aneh kalau kita mau menyatakan kebenaran itu sulit sekali. Lebih gampang untuk menyatakan ketidakbenaran, lebih gampang untuk menyatakan kepalsuan. Di era yang seperti itu, hari ini firman Tuhan mengajak anak-anak muda, Allah hadir untuk memberikan keselamatan kepadamu. Maka yang pertama, kalau dia hadir untuk memberikan keselamatan, kenapa? Karena di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang 21 dia katakan di sana, engkau akan menamai dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Engkau akan menamai dia Yesus. Kenapa? Karena keselamatan itu bukan tiba-tiba. Keselamatan itu sudah direncanakan Tuhan jauh hari sebelum kelahiran Yesus. Maka rencananya itu bukan rencana yang gagal, tetapi rencananya itu adalah rencana yang sempurna. Hari ini Natal kita, anak-anak yuk kita mengundang teman-temannya. Tapi yang hadir cuma hanya dari si Biki. Kecewa enggak? Holong kecewa? Kecewa? Dewa kecewa? Kecewa? Daldi? Kecewa? Mana ketua panitianya, kecewa enggak? Kecewa? Wah, semua kecewa. Tapi hari ini saya mau bilang jangan kecewa. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Katakan rencana Tuhan gak pernah gagal. Yusuf juga kecewa, harus melahir di kandang domba. Tapi ketika dia lihat emas, lihat kemenyan, dia lihat mur, dia lihat malaikat itu bersorak-sorai, menari-nari. Masih kecewa enggak? Enggak, berubah. Hari ini mau lihat itu enggak? Mau lihat berkatnya enggak? Mau lihat malaikatnya menari-nari enggak? Makanya hari ini jangan kecewa.
tapi tetap bersuka cita karena apa yang engkau lakukan ketika itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Enggak ada rencana Tuhan yang sia-sia. Semua rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Kalau engkau saat ini merayakan pesta kelahiran dengan segala macam daya dan upayamu, itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena ketika capeknya itu luar biasa, tetapi capek itu terbalas dengan hanya bukan capek yang luar biasa, berkatnya juga luar biasa. Jawaban dari berkat Tuhan hari ini kepada anak-anakku sekalian. Ada yang masih kuliah di sini? Tunjuk tangan. Percaya enggak engkau akan selesai dengan kuliahmu dengan baik? Jangan pernah engkau gagal dan kecewa dengan apapun yang terjadi. Ketika engkau sedang merencanakan rencana Tuhan, rencananya itu adalah rencana yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan itu adalah rencana yang sempurna. Yakin. Jadi hari ini tetap sukacita, amin. Tadi pagi saya sudah sampaikan kan, saya udah capek sekali memang ini. Mulai kemarin Natal, di mana kita? Siborong-borong ya? Ya, Silabandolok. Karena dipercayakan juga saya jadi gembala di situ. Jadi kemarin pulang dari sana udah jam 11. Setelah sampai di rumah istirahat, kemudian Natal lagi, tanggal 24 malam. Kemudian Natal lagi tadi pagi, kita masuk jam 8, berangkat dari sini, berangkat lagi ke Garuga. Ibadah lagi tadi di Garuga jam 11, pulang dari Garuga, ibadah lagi hari ini. Capek, tapi saya yakin dan percaya, berkat Tuhan juga luar biasa akan Tuhan sediakan bagi kita. Kerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan baik. Jangan sia-sia, jangan sikit-sikit kecewa apapun. Jangan merasa kita ini, aduh gimana ya, swadong dong aku. Sodong na peduli, nggak apa-apa. Pernah nggak lihat drama Yesus mau dilahirkan? Masuk ke sebuah penginapan, ada nggak kamar kosong? Nggak ada. Ada nggak kamar kosong? Nggak ada. Semua nolak dia. Masa satu kampung semua nolak dia? Satu kota yang namanya kota Bethlehem itu nolak dia? Tetapi ketika dia ditolak, apakah dia hancur? Enggak. Karena apa? Karena itu semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Hari ini banyak orang yang menolakmu. Tapi katakan dalam hatimu, sekalipun semua menolakku, kalau Tuhan tidak menolakku, pasti yang terbaik Dia sediakan bagiku. Amin. Yang kedua, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan 23 dikatakan demikian. Mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Keselamatan itu terjadi bukan karena kita, tetapi karena kita disertai oleh Tuhan. Kita bersama dengan Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan. Dia menyertai kita, menuntun setiap langkah-langkah kita. Saya nggak tahu ketika kami pergi ke Sigotom ini, ngapain kami di Sigotom ini. Makanya 3 tahun kami ngurus pindah. 3 tahun kami ngurus pindah dari sini, karena nggak tahu ngapain di Sigotom ini. Tapi ketika Tuhan tunjukkan tuntunannya, Tuhan tunjukkan penyertaannya, baru hari ini kami tahu, wah, oh ini rupanya maksud Tuhan. Sehingga kita bisa mendirikan gereja di sini. Saya bisa lihat anak-anak muda yang luar biasa, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Dan ini adalah aset gereja. Besok mereka akan menunjukkan kami dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotom. Amin. Ya. Kemarin di Natal WBI saya bilang begitu. Saya bangga sekali. Dan satu kebanggaan, anak yang pernah kita latih, kita ajari dari sekolah minggu sudah jadi pelayan. Ini anak-anak muda, saya akan tunggu waktumu. 3, 4, 5 tahun ke depan, engkau akan membawa nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotom dengan keberhasilan. Dan itu bisa terjadi dengan apa? Dengan penyertaan. Katakan, aku disertai oleh Tuhan.
Anak-anak muda, semangat. Karena saya punya pengharapan besar. Ya, kamu itu akan jadi orang-orang yang hebat. Kamu akan jadi orang-orang yang luar biasa. Tapi syaratnya apa? Tema Natal kita tahun ini. Ya, setelah pemuda itu mandiri merayakan pesta Natal, saya kira ini adalah tahun yang kelima. Ya Dew ya, kira-kira 5 ya. Dan belum pernah saya melayani. Dan malam ini juga sebenarnya saya nggak melayani. Apa saya harus khotbah di sini? Karena saya mau lihat. Ingat baik, hari ini tahun 2025, Gembala Sidang mau khotbah. Allah hadir untuk menyelamatkan kita. Maka 5 tahun ke depan ketika engkau berhasil, ingat bahwa ketika di tempat ini Tuhan berkata kepadamu, kalau Allah menyertaimu, maka engkau akan menjadi orang-orang yang hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami sudah dengar. Bagaimana Allah hadir di tengah-tengah hidup kami. Karena kehadiran-Mu bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi kehadiran yang sudah direncanakan dengan sempurna. Maka sekalipun target kami hari ini, tujuan kami bukanlah sesuatu yang sepertinya kami harapkan. Dan apapun yang terjadi, seperti Yusuf, dia melihat ada kemuliaan Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi itu. Hari ini juga kami akan lihat, di balik ini semua ada sesuatu yang luar biasa Allah akan jadikan secara khusus buat anak-anak kami remaja dan pemuda. Mereka akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa menolong dan menyertai mereka. Dan kami yakin Tuhan, biarlah Engkau hadir juga di dalam setiap hati dan pikiran kami, menjadi Allah yang senantiasa menyertai kami. Berkati perayaan Natal anak-anak-Mu hari ini, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita yang diberkati, sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Saudara. Baiklah, kita akan melanjutkan acara kita. Kata sambutan mewakili Majelis Pengerja Om Yuda Dolo. Salam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih ke protokol yang memberikan kesempatan bagi saya mewakili majelis untuk memberikan sedikit kata sambutan dalam rangka perayaan Natal yang diselenggarakan oleh anak kita remaja di Sigotong. Yang kami hormati Bapak Gembala beserta Ibu Gembala, yang kami hormati para pengerja, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, terutama yang kami hormati para tamu undangan kami dari GBCBK, secara khusus kepada anak-anak kami remaja GBI Jemaat Sigotong. Damai dan kasih Kristus bersama kita, pribadi lepas pribadi. Saya mengucapkan atas nama majelis, Selamat Natal 25 Desember 2025. Dan mari kita menyongsong tahun baru
1 Januari 2026. Kiranya atas penyertaan Tuhan kita bisa melewatkan tahun ini dalam keadaan sehat dan walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Secara khusus untuk malam hari ini kami sangat berterima kasih atas terselenggaranya pelaksanaan perayaan Natal yang diprakarsai oleh anak kita remaja GBI Jemaat Siloto. Kiranya pelaksanaan perayaan ini mendapat berkat secara khusus bagi anak-anak kami remaja. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak kami yang dalam menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran. Kiranya apa yang dicita-citakan kelak bisa tercapai, dan kami mengharap anak-anak kami ke depan seperti sudah berulang kali Bapak Gembala kita menyampaikan melalui khotbah, melalui segala macam pertemuan. Kiranya anak-anak kami ke depan bisa menjadi tiang-tiang gereja dimanapun berada. Itu yang terutama kami harapkan. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan, Tuhan Yesus bisa mengabulkannya di hari yang akan datang. Selamat merayakan dan melakukan kegiatan-kegiatan perayaan ini dengan semangat, kasih, dan sukacita. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari Youth GB Singleton. Salam bagi kita semuanya. Salam anak muda. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Natal buat kita semuanya. Semoga di momen Natal ini jadi momen yang paling berharga buat kita. Semoga jadi momen penuh berkat bagi keluarga kita masing-masing. Terima kasih buat undangan kami yang telah datang jauh-jauh. Semoga usaha dan niat kalian datang di sini undangan kami menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih. Selamat Natal kita untuk kalian semua. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, kita dengarkan vokal solo dari Holong. Cek. Shalom semuanya. Kali ini aku mau membawakan lagu WGTB atau lagu Begitu Tak Berpindah. Yang tahu logo kita boleh nyanyi bareng-bareng, oke? Imanku berkata, apakah masih ada harapan? Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Semua yuk. Walaupun gunung itu tak
setia. Oh, oh, oh. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, apakah masih ada harapan? Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun takkan pernah berubah, meski mata tak melihat. Oh, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, imannya aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, imannya aku pegang padamu Tuhan. Semuanya. Walaupun gunung itu tak takkanlah bergerak, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun ku tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah, imannya aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada. Oh,
Kamu Tuhan yang setia. Untuk acara selanjutnya, puisi oleh Marti. Sukacita di malam Natal yang syahdu, sukacita hadir menyapa melalui lilin yang bercahaya dan lagu Natal yang merdu. Kita berkumpul bersama orang-orang terkasih, menikmati kebersamaan dan kasih sayang, mensyukuri anugerah kelahiran Yesus Kristus yang membawa sukacita dan kedamaian. Sukacita Natal adalah anugerah yang harus disyukuri setiap orang. Dengan hidup yang penuh kasih sayang dan saling berbagi dengan sesama. Ya, mari kita rayakan Natal dengan senang hati. Sebagai motivasi untuk berbuat baik dan membangun dunia yang lebih baik untuk setiap manusia. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, persembahan pujian dari GBC Dike. Shalom semuanya.
Olan honama na mga pusi asih roham Tuhan asih roham Sai patiur dalan nami asau nang lilu hami sai togihon ale tuhaku jonok tulang bumi sai tondi mima namandongani inasala kaki molo di bagasan paruh kilo na olan honama na mga puli molo say tarilu-iluaw Tuhan olan honama na mga pusi asih roham Tuhan asih roham Tuhan asih roham Tuhan puji nama Tuhan. Untuk acara selanjutnya persembahan pujian dari Rahel.
satu-satunya yang ku andalkan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan, satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Untuk acara selanjutnya, siap-siap liturgi profesi dari YGBI Sigota. Saya seorang petani. Saya selalu bekerja dari pagi hingga sore, tak mengenal lelah dengan mencangkul, mengolah lahan supaya ada bahan makanan. Kalau saya tidak bekerja, mana mungkin kalian bisa makan nasi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi saya yang paling benar. Sayur. Di sini banyak jenis sayur yang masih segar-segar. Torhamut tonga kainat tai, peti segar sayuron. Hei kamu petani, jangan terlalu menyombongkan diri deh. Di sini saya yang paling benar. Jika saya tidak berjualan, mana bisa kamu membeli bahan makanan seperti sayur, beras dan juga ikan. Jadi saya yang paling benar di sini. Paham? Hei pedagang, sayalah yang paling benar di sini. Kalau saya tidak mengajari kalian semua, pasti kalian semua akan buta huruf. Jadi, sayalah yang paling benar di sini. Oh ya. Oh ya. Ya. Saya adalah seorang pelajar. Di sini saya adalah seorang pelajar. Hei guru, jangan merasa bangga dan paling berjasa. Tanpa kamu, saya bisa belajar sendiri. Bisa membaca, bisa belajar, dan lain sebagainya. Jadi sayalah yang paling benar. Anak sekolah nih, sel dong.
sebenarnya. Asal kalian tahu, kalian itu tidak ada gunanya dibandingkan aku. Barang-barang cantik yang ada di rumah kalian, di sekolah maupun di mana-mana berasal dari perusahaanku. Jadi, akulah yang paling benar. Akulah yang paling penting di dunia ini. Tanpa kalian, tanpa aku, gedung dan rumah kalian tidak akan berdiri. Jadi akulah yang paling penting di dunia ini. Situ merasa oke. Akulah yang paling dibutuhkan di dunia ini. Buat apa kalian hidup kalau tidak sehat? Kalau kalian sakit-sakitan, akulah yang mengobati. Walaupun kalian orang-orang sukses, tetap saja aku yang paling penting. Hei kalian semua, jangan sombong. Saya yang benar. Kalau saya tidak ada, maka negara ini tidak akan aman. Maka saya yang paling berjasa. Ya, memang kalian semua benar. Namun, tetap saja aku yang paling benar. Bayangkan, aku ini wakil Tuhan loh di dunia ini. Karena kenapa? Karena di setiap ada masalah, saya yang menentukan mana yang dihukum dan mana yang dibebaskan. Jadi, sayalah yang paling penting di dunia ini. Hei. Apa kalian bilang kalian paling benar? Tidak. Pekerjaan saya menghibur orang. Di saat kalian bosan, akulah yang selalu menghibur kalian. Akulah yang membuat hari-hari kalian menyenangkan. Jadi di sini akulah yang paling benar. Medan, jauh dekat 5.000. Kalau tidak ada saya, kalian tidak bisa pergi kemana-mana. Jadi saya yang paling penting. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita hadir di tengah-tengah jemaat yang mengikuti Natal pada hari ini. Mari kita ambil waktu sebentar untuk merenungkan satu hal penting. Sebenarnya untuk apa kita hidup di dunia ini? Kita semua datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang belajar, bekerja, pelayan Tuhan, dan lain-lain. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, semua adalah pemberian Tuhan, dan semuanya Tuhan pakai untuk satu tujuan, yaitu memuliakan namanya. Seringkali kita tanpa sadar jadi sibuk mengejar pengakuan, mengejar pencapaian, atau kita ingin terlihat hebat. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap rendah hati di hadapan-Nya. Saat kita memerdekakan diri dan mengandalkan Tuhan, justru Tuhan yang akan mengangkat dan menuntun hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 10 yang berbunyi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu. Dan juga dalam Amsal 3 ayat 5-7, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk tetap hidup sederhana, rendah hati, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk acara selanjutnya kita dengarkan persembahan pujian dari hoster.
Selamat Natal Amang Inang. Selamat Natal buat pemuda. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali ya dengan keadaan sehat, dengan bimbingan Tuhan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kali ini saya akan membawakan sebuah lagu untuk kita. Amang Inang atau pemuda yang tahu lagunya boleh sama-sama bernyanyi dengan saya. Amin. Di pasoran totoro aku di pasoran totoro aku seorang roh aku di bahen Yesus persupe hutao di na bosno rohaku di tuatai di pasoran tetap rohaku seorang di pasoran tetap rohaku. Mari sama-sama katakan seorang do, seorang do, seorang do. Di pasoran boleh belakang suaranya. Kita katakan seorang dong. Sonang. Mari pesoramu Bapak Ibu untuk Tuhan katakan sonang dong. Sonang. Boleh lebih keras lagi Bapak Ibu. Di pasonang totong rohaku. Pasoran. Katakan lagi sonang dong. Sonang. Sonang dong. Sonang dong. Di pasoran totong rohaku.
hasn't always been this way. I remember brighter days before the dark ones came, stole my mind, wrapped my soul in chains. Now I live among the dead, fighting voices in my head, hoping someone hears me crying in the night and carries me away, set me free of the chains holding me. Is anybody out there hearing me? Set me morning breaks another day, finds me crying in the rain, all alone with my demons.